Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Fazira, mahasiswi Universitas Merangin, Prodi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Literasi Digital dengan NPM 2504251164 semester 1. Halo teman-teman, di sini saya akan memberi materi yaitu masalah ekonomi. Apakah teman-teman udah tahu apa itu masalah ekonomi? Kalau belum tahu, cek video selanjutnya ya. Baiklah, di dalam kegiatan ekonomi ada yang namanya produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi adalah proses menciptakan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Distribusi adalah penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen, dan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan yang semuanya membentuk siklus ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada juga sistem ekonomi. Pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan kumpulan unsur atau komponen yang saling berhubungan. Komponen-komponennya yang membentuk sistem ekonomi adalah lembaga ekonomi yang ada di masyarakat. Lembaga ekonomi diartikan sebagai bentuk prosedur yang telah mantap dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat material. Kumpulan lembaga ekonomi itu disebut sistem perekonomian. Ada juga fungsi ekonomi. 1. Menyediakan sarana pendorong untuk melakukan produksi. 2. Menyediakan cara atau metode untuk menganisasi kegiatan individu dalam perekonomian. 3. Menciptakan mekanisme tertentu agar pembagian hasil produksi di antara anggota masyarakat tepat terlaksana dengan baik. Macam-macam sistem ekonomi. Ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi komando, dan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi tradisional yaitu sistem ekonomi di mana perekonomian yang didasarkan tradisi, adat istiadat, atau kebiasaan dari masyarakat bersangkutan. Ciri-cirinya yaitu aturan-aturan meliputi tradisi, adat istiadat, kebiasaan, kehidupan relatif sederhana dan tradisional. Kehidupan sosial, kekeluargaan, dan gotong royong masih sangat dominan. Tujuan memenuhi kebutuhan minimum, penguasa teknik produksi masih minim. Ada juga sistem ekonomi pasar, yaitu sistem ekonomi pasar atau liberal yang menghendaki pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber daya dalam perekonomian yang dilakukan oleh individu atau perseorangan dan bebas dari campur tangan pemerintah. Ciri-cirinya, setiap individu mempunyai kebebasan yang luas dalam kegiatan perekonomian. Mekanisme pasar atau mekanisme harga. Pertanggungjawaban perekonomian dilakukan secara individual sehingga melahirkan paham individualisme. Hak milik atas alat-alat produksi dan distribusi adalah hak miliki perseorangan dan
dijamin sepenuhnya oleh negara. Peranan modal kapital sangat menentukan bagi individu untuk menguasai sumber ekonomi sehingga dapat meringankan disiensi. Sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi terpusat yaitu menghendaki pengaturan ekonomi dilakukan oleh pemerintah secara terpusat. Ciri-cirinya, semua persoalan organisasi ekonomi dipecahkan melalui perencanaan pemerintah pusat, kegiatan yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi di luar oleh negara. Alat-alat produksi dimiliki oleh negara dan hak milik pribadi tidak ada. Adapun juga sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi yang menggabungkan sistem ekonomi pasar dengan sistem ekonomi terpusat. Sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Di sini saya juga sedang belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.